sore. Yang kedua, insya Allah tanggal 14 Desember. Insya Allah acara ini pun selak mereka. Kira-kira perjalanan 16 jam. 16 jam. Pundi niku Jah? Acaranya di daerah Tangerang, Banten. Lah, niku istrinya sami-sami alumni Lirboyo. PPTK sing pinggir jalan itu lah. Pondok PPTK Lirboyo. Cuman orang tuanya di daerah Tangerang. Terus aslinya ya orang Jawa. Purworejo kalau salah. Sama-sama orang Jawa, cuman aktif di sana, mungkin sudah jadi orang sana, terus dipertemukan dengan Pak Ivan. Jadi acaranya di Tangerang, Banten. Jadi dengan lebar itu mereka monggo. Dan kalau mereka mau, Insya Allah makanya mungkin sampun langsung Pak Imam mungkin pulang ke Boyolali. Pulau Kiamba kali jamaah ibu-ibu sing musola, insya Allah ke Boyolali paling, tidak bisa ke Tangerang soalnya perjalanan jauh dan juga ongkosnya gede. Kalau sendiri naik bis itu berangkat sama pulangnya 700, pulang pergi 700 ongkosnya tok. Tapi insya Allah juga Pak Imam mungkin dengan badai silaturahim ngerantos Pak Imam ke Kediri mawon. Insya Allah juga Pak Imam masih melanjutkan mengajar di Lirboyo, jadi masih ke Lirboyo insya Allah. Jadi kita nunggu pasti ke Kediri mawon. Tinggal dikondisikan tempatnya tunggu di Kersani pun bisa ketemuan. Di musola Siti Hajar di situ yang dekat. Biar nanti panjenengan nggak repot-repot kalau mau silaturahim, oke? Kersane sama ketua di share grup. Konten grup itu nggih? Ada. Oke, monggo sarang-sarang sedering ngaji jenengan kersane hafal diwaos sing sampun kula fotokopi. Sampun hafal dereng? Dereng? Sifat wajib dereng hafal? Nah, ini jadi kulo serba bingung. Jenengan kalau nanti kulo lanjutkan pengajiannya yang lebih dalam, masalah panjenengan dereng hafal sifat wajib bagi Allah. Padahal niku kan sebelum kita melanjutkan ke sesi yang lainnya, kedah dipahami dan dihafalkan sifat wajib, mustahil, sifat jaiz, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, sifat jaiznya bagi Rasul itu perlu dihafalkan terlebih dahulu sebelum kita menginjak ke dalil-dalilnya. Oke, monggo sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang pertama apa sih itu? Nun kidam mako Riyabuhu binafsihi wa daniyah ilmu ayat sama basur kalam qadirat. Ditahan suaranya, jangan ditahan, keluarkan, jangan diempat dari kentut ya, keluarkan. Wujud kidam baqamu khalafatul lil hawa qiyamuhu binafsihi wa daniyah ilmu ayat sama basar kalam qadirat aliman hayat sami'an basiran mutakarim
sifat wajib bagi Allah. Setelah itu belum kita menghafal mustahilnya. Jangan hafal mustahilnya. Boten enten boten teng mriku. Kebalikannya, ada boten enten. Berarti hafalkan mawon nanti. Adam hudus fala mumatsalatu lil hawadisi qiyamuhu bi ghairihi ta'adud ajuz karaga jahlun mautun sumun umyun bukmun kaunuhu. Dari hafal? Nggak apa-apa wes. Seperti ngaji. Yes. Bon. Terus sifat rukun sholat 2, 3. Dia takbir ngada baca Fatihah rukutuma Itidal tumanina sujudu wa tumanina lungguh tumanina lungguh akhir tahiyat salawat tertib terus bawa Jibril sampaikan wahyu sedang Mikail membagi rizki mencabut nyawa tugas Israel tiup sangkakala tugas Israfil mencabut nyawa tugas Israel tiup sangkakala tugas Israfil Rohib dan Atid mencatat amal baik dan buruk semua manusia munkar dan nakir terjadi untuk menyiksa orang yang kufur. Munkar dan nakir terjadi kubur untuk menyiksa orang yang kufur. Malaikat Ridwan penjaga surga diperuntukkan bagi yang takwa. Malaikat jaga neraka untuk menyiksa orang durhaka. Malaikat jaga neraka untuk menyiksa orang durhaka. Hafal? Hafal? Alhamdulillah. Sederengipun mulai monggo sareng-sareng baca doa supaya apa yang kita pelajari gampang dipahami dan juga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Biru ilahi ta'ala wa bisyafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. وخصوصا الشعب القادر الجيلاني وخصوصا الشعب القادر بالغاية وشيخ حفظة وشيخ الإسلام لجميع الشيخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ibu-ibu ingkang kula hormati, niki kedah evaluasi panjenengan harus mengerti dalam hukum-hukum, terutama kalau hukum akli, hukum yang bangsa akal, itu berkaitan dengan sifat-sifat bagi Allah dan Rasulnya. Kalau nanti berhubungan dengan syariat, itu nanti berhubungan dengan hukum-hukum seperti hukum wajib, sunnah, haram,
makruh dan sejenisnya. Nanti kalau yang bangsa adat kan ada bangsa adat, ada bangsa akal, akliyah, ada bangsa syarak. Yang kita pelajari di sini itu karena temanya tema yang jenengan jarang pelajari, yaitu tentang tauhid. Berarti ini emang kesulitan panjenengan kalau tauhid sesuai dengan kata-kata, ketidakpahamanmu adalah kepahaman. Ketidakpahamanmu adalah kepahaman. Paham betul? Umut kan? Jadi kalau belajar tauhid itu ketidakpahamanmu adalah kepahamanmu. Maksudnya ngoten. Kita bahas tauhid itu bukan bahas Allahnya, tapi sifat dan zatnya Gusti Allah. Kalau kita membahas Allah tidak nutup pikiran kita. Bisa-bisa edan. Itu. Yang kita bahas adalah sifatnya dan zatnya. Nah, terutama yang ini, yang 20 adalah sifatnya Gusti Allah. Ini masuk ke dalam hukum akliyah. Jadi jangan ditanya, coba hukum akliyah ada berapa sifat bagi Allah? Langsung jawab 20. Mustahilnya berapa? 20. Sifat jahitnya ada berapa? 1. Yang 20 kebagi berapa? 4. 1. Sifat nafsiyah. 2. Salbiyah. 3. Ma'ani. 4. Makna. Iya. Kasih hafal. Nah, yang masuk nafsiyah sifat apa saja? Enggak tahu. Yang salbiyah boro-boro ngerti. Ma'ani lupa. Maknawiyah belum belajar. Ya. Nah, maka ini harus dikuasai terlebih dahulu yang sifat wajib bagi Allah. Ya. Sebenarnya kalau sudah selesai, baru nanti kita akan masuk di dalam ilmu tauhid, ya. Masuk ke dalam lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka sebelum kita lari ke sana, kita harus membahas sifat wajib bagi Allah dulu. Sifat-sifatnya dulu kita kuasai. Setelah itu maka kita akan dikasih tahu tentang fadilah-fadilah seperti la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah dan kalimat Muhammadur Rasulullah itu ternyata di dalam kalimat Muhammadur Rasulullah mengandung di dalamnya kita beriman kepada malaikat, iman kepada nabi-nabi, dan iman kepada perkara yang gaib. Di dalam kalimat Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau kita langsung membahas Muhammadur Rasulullah tanpa mempelajari sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, kita kebingungan. Jadi sarang-sarang kita ulangi malih karena panjenengan ugi sami dereng terlalu hafal, hanya hafal secara tekstual. Sami kudus kula, nggih. Jadi kita belum bisa membayangkan bagaimana sifat wujudnya Gusti Allah. Sebenarnya kalau membahas sifat wujudnya Gusti Allah itu bisa 1 hari 1 malam belum selesai. Saking banyaknya yang harus digambarkan supaya kita bisa memahami. Tapi ulama ngerti bahwa yang dihadapi itu adalah masyarakat awam, maka dipermudahkan. Penjelasannya dipermudah. Jadi sifat atau hukum akli yang harus kita ketahui, yang pertama diringkas menjadi pisalah sati aksamin, diringkas menjadi 3 hukum, ya. Kalau wang sulimale. Yang pertama al-wujub. Al-wujub itu sifat wajib. Al-wujub. Yang kedua wal istihalatu, sifat mustahil. Pertama sifat wujub, sifat wajib. Yang kedua wal istihalatu, sifat mustahil. Yang ketiga wal jawazu, sifat wenang, jaiz, sifat jaiz. Nah, 1, 2, 3 itu harus kita ingat. 1 sifat wajib, 2 sifat mustahil, 3 sifat jaiz. Wajib itu harus, mustahil itu tidak, jangan harus. Sedangkan jawaz atau jaiz itu boleh iya, boleh tidak. Paham? Ya, nanti dijelaskan. Apa sih sifat wajib? Sifat wajib itu fal wajibu ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Sifat wajib adalah gampangannya ngoten. Ketidakadaannya itu tidak diterima oleh akal. Kalau sifat wajib tidak ada, berarti otak kita, akal kita tidak bisa menerima, berarti harus ada. Paham betul, Bu?
Gini, gampangnya gini. Kalau seandainya sifat wajib itu tidak ada, berarti otak kita tidak nerima, berarti harus ada. Paham betul? Kebingungan apa betul? Bingung? Iya, padahal itu sudah paling gampang nih. Maksudnya ini, sifat wujud itu harus ada. Kalau tidak ada, itu tidak diterima oleh akal. Paham betul? Paham ya? Contohnya apa? Manusia kalau mana manusia? Jangan manusia yang segampang mawon. Ini sifat wujudnya ini karena ada yang adanya ini karena ada yang membuat. Nah, Gusti Allah kalau tidak ada berarti ini tidak, maksudnya barang ini kalau ini tidak ada yang membuat berarti ini tidak ada. Paham betul? Berarti ini harus ada, maksudnya yang harus ada itu yang penciptanya ini. Orang yang membuat ini harus ada. Kalau tidak ada tidak diterima. Masa tiba-tiba langsung ada? Ya kan? Paham betul? Ya. Keadaannya aqua karena ada yang membuat. Nah, berarti kalau Gusti Allah tidak ada, itu tidak diterima oleh akal. Berarti Gusti Allah harus ada. Paham betul? Nah, itu sifat wajib, wujud. Sifat wajib itu adalah ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Jadi ketidakadaannya tidak diterima oleh akal, berarti harus ada. Nah, yang kedua sifat mustahil. Wal mustahilu ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Nah, ini kebalikannya. Keberadaannya itu tidak diterima oleh akal, berarti harus tidak ada. Keberadaannya itu tidak diterima oleh akal, berarti harus tidak ada, mustahil. Paham betul? Kalau yang pertama sifat wajib, ketidakadaannya itu tidak diterima oleh akal. Kalau yang mustahil, keberadaannya atau keadaannya tidak diterima oleh akal. Paham betul? Mumet kan? Ya itu, kalau tauhid kayak gitu, harus benar-benar siap. Ya. Intinya sifat mustahil itu jangan ada, tidak boleh ada, harus tidak ada. Contoh sifat wujud kebalikannya kidam, wujud adam. Adam itu kan tidak ada. Nah, paham betul nih ibu? Mut gak? Terus nggak apa-apa, yang penting jenengan ngerti satu sifat wajib itu harus ada, sifat mustahil itu tidak boleh ada. Terus gampangnya gitulah, gampangannya. Yang terakhir sifat jaiz. Kenapa sifat jaiz? Ma yasihu al-aqla wujuduhu wa adamuhu. Sifat jaiz ya, keberadaannya dan ketidakadaannya itu diterima oleh akal. Mau ada atau mau tidak itu diterima oleh akal. Mau membuat ini atau tidak membuat ini ya nggak apa-apa, terserah. Paham betul? Paham betul? Jenengan mau buat ini atau tidak ya monggo. Kalau seandainya sifat jenengan loh. Nah, ini sifatnya Gusti Allah. Mau menciptakan atau tidak ya terserah Gusti Allah. Paham ya? Nah, yang tiga itu wajibu ala mukallafin. Wajib bagi kita semua yang sudah mukallaf untuk apa? Mengetahuinya. Wajib secara syar'an ayya arifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza. Wajib kita mengetahuinya. Wajib bukan sunnah. Jadi kita wajib mengetahui sifat wajib, mustahil dan jaiz. Itu wajib hukumnya bagi kita yang sudah mukallaf. Jenengan sudah mukallaf nomor dereng? Sudah balik nomor dereng? Sampun. Sudah expired lah. Nah, karena kita adalah orang yang sudah mukallaf, maka wajib bagi kita mengetahui sifat yang tiga tadi. Secara syarat, hukumnya wajib. Nah, kenapa kok wajib? Karena itu untuk mengetahui bihaqqi maulana jalla wa azza, karena itu adalah haknya bagi Gusti Allah untuk diketahui, ya.
Ada yang tanyakan sebelum kita lanjut? Begitu juga. Nah, wa kadza yajibu alaihi ay ya'rifa misla dzalika fi haqqir rusuli alaihim sholatu wassalam. Begitu juga wakadha, begitu juga bahasa Indonesianya. Wakadha begitu juga yajibu alaihi wajib kepada mukallaf yang tadi apa? Ayya arifa yen to ngaweruhi sapa mukallaf misla dzalika ing padane mengkono-mengkono iku wau. Apa betul? Secara Jawane yang tadi. Nah, maksudnya harus mengetahui yaitu fi hakir rasul, sifat wajib bagi rasul, sifat mustahil bagi rasul, dan sifat jahil bagi rasul. Paham betul, Bu? Jadi sifat wajib bagi Allah ada tadi wajib, mustahil, dan jaiz itu ada pada dua. Satu kepada Gusti Allah, dua kepada Rasul. Kalau tangleti sifat wajib bagi Rasul ada berapa? Ada? Hah? 4. Mustahilnya berapa? Tuh, katanya cinta kanjeng Nabi. Katanya cinta kanjeng Nabi, kok sifatnya nggak tahu? Kalau kita suka sama orang kan tahu gitu sifatnya. Oh itu sifatnya pemalu, contoh ini pemarah. Tapi saya suka marahnya gitu. Nah sifat wajib bagi Rasul itu ada kawan 4. Mustahilnya ada 4. Mustahil itu kan kebalikan dari wajib. Sifat jaiznya ada 1. Paham, Bu? Iya ya, supaya hafal ya. Tugas ketua berarti supaya hafal ya. Kan gini, nggak ada papan tulis ya. Nanti kalau ada papan tulis digambarkan, terus nggak apa-apa. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Mustahilnya 20. 20 tambah 20 sama dengan 40. Sifat jaiznya ada 1. Tambah 40 tambah 1 sama dengan 40. Pintar. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Mustahilnya, sifat jaiznya pintar. 4 tambah 4 tambah 1 sama dengan 9. 9 tambah 41 sama dengan 50, disebut dengan 50 apoin. Nah ini yang disebut 50 apoin itu adalah 41 sifatnya bagi Allah, 9 itu sifatnya bagi Rasul. Itu perlu kita hafalkan. Belum kita ngapalkan dalil-dalilnya, ini baru jumlahnya mawon. Nah, yang penting jenengan ngaji, yang penting ngaji. Nah, jangan sampai tidak ngaji. Itu wajib kita ketahui. Mana kata-katanya? Yajibu tadi alaihi ayya'rifa. Wajib bagi kita mengetahuinya. Terus bagaimana kalau tidak mengetahui? Ya belajar untuk supaya tahu. Ini sudah tidak tahu, nggak mau belajar. Nah niku. Kalau kita cinta kepada Rasul, minimal kita tahu sifat-sifatnya. Minimal. Ya, jangan kuar-kuar cinta tapi tidak tahu sifat wajibnya, padahal itu sifat wajib yang harus kita ketahui. Nah, itu ibu-ibu yang tercinta ya. Itu sifat wajib bagi Rasul yang pertama sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik pertama, amanah kedua, tabligh ketiga, fatonah keempat. Ngerti? Sidik artinya apa? Bu? Terpercaya. Sidik itu artinya apa? Terpercaya. Percaya? Sidik artinya jujur. Yang kedua, sidik amanah. Amanah ini apa? Jenengan sering mendengar amanah? Bukan amanah fotokopian. Amanah di sini. Amanah dapat dipercaya. Itu sifat yang kedua. Yang ketiga, tabligh. Napa? Menyampaikan risalah Al-Quran dan hadis yang diwahyukan kepada Kanjeng Nabi itu disampaikan kembali kepada umatnya. Mustahil Kanjeng Nabi menyembunyikan risalah. Kalau menyembunyikan berarti Kanjeng Nabi goro ngapusi, tapi mustahil itu terjadi.
Karena Kanjeng Nabi mempunyai sifat yang jujur. Apa saja yang dirisalahkan oleh Gusti Allah pasti disampaikan kepada umatnya, kepada kita semua. Maka ada Al-Quran dan hadis. Betul nggak? Nah, pinter. Nah, setelah itu sifat fatona. No fatona. Kadus jenengan loh fatona. No fatona. Mana fatona? Mbah fatona. Mbah fatona berarti maknanya pinter, cerdas. Fatona itu cerdas. Iya. Cerdas. Jadi jujur, dapat dipercaya, kemudian menyampaikan, yang terakhir cerdas. Itu sifatnya Kanjeng Nabi. Kenapa cerdas kok terakhir? Ya kan? Kenapa nggak awal? Karena terkadang orang banyak yang pinter tapi banyak yang tidak jujur, banyak yang korupsi. Yang korupsi itu orang bodoh atau orang pinter? Ngerti? Yang korupsi ini loh. Orang bodoh atau orang pinter? Orang berpendidikan atau bukan? S-nya S3 atau S cendol? Es cendol. Itu tingkat kuliahnya harus tinggi-tinggi, Bu. Tapi mereka karena tidak mempunyai sifat jujur, akhirnya dia tidak amanah. Sekarang dewe uang rakyat malah dimakan sendiri dan keluarganya, disebut korupsi. Nah, itu yang jadi permasalahan. Mereka bukan orang bodoh, orang pinter, bisa segala macam bahasa Inggris, menguasai segala macam hukum yang ngerti, tapi pada korupsi. Kenapa? Tanya ke ketua. Ya, nanti sama Bu Ketua jelaskan. Nah, itu. Maka kita harus belajar sifat wajib. Ini kenapa kita harus mengetahui sifat wajib bagi Rasul, supaya kita mencermin kepada sifat Kanjeng Nabi. Kita harus sidik dimanapun kita berada, baik itu kita lagi sendirian atau kita lagi bersama. Kalau ada barang orang lain, jangan berani-berani kita mengambil barang itu. Contoh jenengan dicoba oleh seseorang, tiba-tiba jenengan mampir ke suatu tempat, di suatu tempat itu ada uang 200 juta. Tapi sebenarnya dites. Orang yang jujur kira-kira mau mengambil uang itu atau tidak? Bang, diambil. Ya, pasti tidak, Bu, nggak berani, karena dia tahu mungkin itu ada uang orang lain, dan juga dia mengerti kalau saya diambil akan bertanggung jawab. Ya, jadi kalau kita jujur, insya Allah diakui oleh masyarakat. Ya, tapi contoh jenengan jadi RT atau jadi RW lah, RW ini yang jujur, jujurnya pasti akan dipilih lagi, pasti akan disukai banyak orang. Tapi kalau jenengan jadi RT itu udah banyak ngapusi masyarakatnya, lah jangankan dipilih lagi, pasti jenengan di demo diturunkan. Harusnya dapat BLT 500 juta, 500 ribu dapat 50 ribu. Nah, itu sih kurang ajar, ya, karena tidak mempunyai sifat jujur, sidik, amanah, taklil, pepona. Itu sifat wajib bagi Rasul yang harus kita ketahui. Apa betul? Sidik, amanah, tabligh, fatona. Apa, Bu? Coba tutup. Satu, sifat wajib bagi Rasul. Satu. Dua. Tiga. Empat. Apa artinya tabligh? Menyampaikan. Apa artinya sidik? Jujur. Apa artinya fatona? Itu berarti jangan cerdas. Apa artinya amanah? Dapat dipercaya. Jenengan dapat dipercaya nama boten? Insya Allah. Dapat dipercaya, ngomong sama suaminya, yang ayo ke pasar mau nyari ember. Oke, ayo siap. Diantar datang ke pasar. Yang dibeli ember doang atau yang lainnya?
Hah? Iya kalau kebetulan suami jenengan bawa uang banyak. Nah, terkadang kan gitu ibu-ibu ya. Ngajak suaminya mau nyari sesuatu yang istilahnya yang udah pasti datang ke pasar pasti belanjanya lebih. Geres. Si, kayak di dapur ada yang kurang. Dapurnya cuma beli wajan satu katanya karena bolong. Ada yang kurang. Oh, akhirnya datang sampai motornya kebak penuh dengan belanjaan. Itu sifatnya perempuan emang. Karena perempuan itu seperti itu. Ya. Tapi laki-laki kalau tanya, ya Pak, nggih. Nggih. Ada uang? Nggih, padahal ya orang ini. Itu sifatnya bapak-bapak jenengan, suami jenengan. Kalau untuk dirinya sendiri tidak peduli, tapi untuk istri dan anaknya sangat peduli. Itu namanya suami. Tapi terkadang suami ada juga yang pelit. Ditanya tidak ada, padahal ada. Nah, tapi kebanyakan orang-orang yang namanya suami itu pasti mendahulukan kepentingan istri dan anaknya. Dia yang kerja dari pagi sampai sore, kehujanan, kepanasan, pulang-pulang uangnya diambil istri. Tuh. Ayo. Kerasa nama foto dengan. Nah itu. Tapi tetap suami nggak pernah saya yang kerja dari pagi, kamu yang makan. Enggak, pasti ya karena udah bagian dirinya. Apa itu suami jenengan seperti itu? Kerja kemudian sampai malam jenengan tagih nggak dikasih. Suami seperti itu atau tidak? Tidak ya? Alhamdulillah berarti pilihan itu adalah pilihannya Gusti Allah. Bagus berarti. Dibandingkan suami yang tanggung jawab. Jadi suami harus juga jenengan perhatikan. Jadi kalau jenengan pengen suaminya lancar rezekinya, jenengan tugasnya mendoakan. Seestu. Jadi yang sebenarnya yang paling banyak duduk di tempat sejadah habis sholat jangan dulu minggat itu istri. Harusnya istri di situ setelah sholat langsung berdoa datang Gusti Allah, ya Allah lancarkan usaha suamiku, cerdaskan anakku, sehatkan suamiku. Konten ini kan nggak pernah kita habis sholat bro ingat sama suami, ingatnya malah main HP. Terus kami kada sekolah. Maksudnya ngoten Bu, kesuksesan suami itu tidak lepas dari perjuangan seorang istri. Kalau jenengan pengen suaminya sukses, ya doakan. Kok tanglet jenengan pernah mendoakan suami jenengan? Kapan? Kapan? Kalau tanggleti? Tiap waktu. Tenang sestu. Mas Eri. Nah, ini sing PR panjenengan harusnya gitu. Inginnya suaminya dapat gaji gede, tapi jenengan nggak pernah mendoakan bagaimana mendapatkan gaji yang besar. Nah ya, doakan seestu. Jadi kesuksesan suami, keberhasilan suami itu tergantung dari perjuangan istri mendoakan. Ya, itu harus diingat jenengan. Catat nanti habis ini jenengan mau bisa ngerti maghrib isya jenengan doakan suami. Nah, ngoten. Insyaallah niku berdampak terhadap kesuksesan suami. Ya, kalau pengen suaminya sukses. Seestu. Sinten Kanjeng Nabi sukses itu ya lihat perjuangannya sinten Sayyidah Khadijatul Kubro, berjuang tenanan, bukan hanya diam. Padahal Sayyidatina Khadijah itu orang yang paling kaya se Arab Saudi. Jadi 1/3 Mekah itu milik beliau. 1/3 Mekah itu milik beliau. Berarti kaya raya, tapi beliau sampai tidak punya apa-apa demi memperjuangkan agama Islam bersama Rasulullah. Bahkan ngendiko ketika Sayyidah meninggal, ya Rasulullah, kalau seandainya panjenengan sudah tidak punya apa-apa, tinggal ada tulang saya, maksud tulang bekas beliau sudah meninggal, jadikan tulang saya sebagai jembatan untuk menyeberang panjenengan dalam berdakwah. Saking sungguh-sungguhnya di dalam membantu Kanjeng Nabi menyebarkan agama Islam. Hartanya habis demi memperjuangkan agama Islam. Rela. Nah panjenengan kira-kira rela atau mboten? Harta panjenengan contoh orang nomor 1 di Kediri tapi dikhususkan untuk suami panjenengan yang lagi dakwah. Ikhlas sama mboten? Sampai jenengan baju pun cuma punya satu-satunya. Rela atau mboten? Sulit. Karena ya itu adalah
wanita pilihan, nggih ngoten nggih. Jadi doakan suaminya, doakan anaknya karena kesuksesan anak, kesuksesan suami itu tergantung dari istrinya. Tapi jangan halangi seorang suami berbakti kepada orang tuanya. Nah, betul. Jenengan betul sebagai istri, tapi jenengan jangan melarang suami untuk berbakti kepada orang tuanya. Karena suami itu harus berbakti kepada ibu dan bapaknya walaupun sudah berumah tangga. Bahkan ketika dibandingkan mana yang lebih dahulukan, orang tuanya daripada istri dan anaknya. Kalau seandainya suruh milih loh. Tapi nggak mungkin kan, yang namanya pasti dipilih dua-duanya. Istri 100% ya orang tua 100%. Maksudnya tidak dibanding-bandingkan. Panjenengan ketika ada suami yang lagi berjuang untuk membahagiakan istri orang tuanya, jenengan bantu. Jangan diam saja. Ini malah menjelek-jelekan orang tua dari suami. Ada di sini? Nggak ada kan? Alhamdulillah. Itu bahaya ini Bu. Nggih. Kemana-mana nih bahasnya tauhid, bahasnya kemana-mana. Tapi nggak apa-apa. Nah, niku sifat wajib bagi Rasul yang 4 itu harus kita ketahui. Kebalikannya berarti kebalikan jujur apa? Goro. Nggih. Amanah. Napa? Tidak dapat dipercaya. Kemudian untuk sing menyampaikan, menyembunyikan bahasa Indonesianya. Untuk yang cerdas berarti bodoh. Nggak mungkin Kanjeng Nabi bodoh. Tapi Kanjeng Nabi kan nggak sekolah. Iya nggak sekolah bener. Nggak ada yang ngajarin adik batas. Kok bisa ngaji? Beda lagi. Ya. Beda dengan kita. Ya. Kanjeng Nabi itu cerdas. Sekali dikasih wahyu, ya paham, hafal Al-Quran. Al-Quran itu Kanjeng Nabi nggak hafal pas waktu kecil. Hafalnya setelah selesainya Al-Quran diturunkan. Ngoten nggih? Good. Niku sing harus kita pahami. Pertama, sifat wajib bagi Allah ada 20, mustahilnya 20, sifat jaiznya ada 1. Sifat mustahil sifat wajib bagi Rasul ada 4, mustahilnya 4, sifat jaiznya 1, totalnya 20, totalnya jadi 50 aqaid. Sekarang yang sifat wajib bagi Allah dibagi 4. Yang pertama, napa kemarin? Sifat nafsiyah. Yang kedua sifat salbiyah. Yang ketiga sifat ma'ani. Yang keempat sifat, ya itu pinter jenengan. Hafal. Hah? Nyontek lah. Gak apa-apa sih, penting jenengan ngerti. Sifat nafsiyah ada berapa? 1, yaitu wujud. Wujudnya Allah salah satunya adalah bukti bahwa Allah itu wujud adalah apa? Adanya yang diciptakan, adanya bumi alam semesta. Nah niku adalah dalil. Dan jenengan mana dalilnya Gusti Allah ada? Ini adanya alam semesta ini adalah karena adanya Gusti Allah. Itu aja cukup kalau jenengan ditanya dalil. Ya. Kemudian yang masuk salbiah ada 5. Napa mawon? Sampai wahdaniyah. Pinter. Nah itu sampai wahdaniyah itu sifat salbiahnya Gusti Allah. Kemudian dilanjutkan summa yajibu lahu sab'a sifatin ba'daha salbiah, yaitu sifat ma'ani ada 7. Ada 7. Kemudian sifat maknawiyah ada 7. Pas kan? Pas. Jadi totalnya ada 20. 1, 5, 7 tuh 7. Dan niku rumus 1, 5, 7. Jenengan mau gadah punya putra 4 ya monggo, 5 monggo, 7 ya monggo, 14 ya monggo. Ada yang anaknya 14. Bahkan orang tua dari mertua itu anaknya 19 tapi yang hidup 9. Yang sampai punya anak 9. Jenengan punya berapa? 2 cukup tak?
Nambah noh. Nambah. Yang masih muda-muda mana masih muda? Nambah. Muda nih. Minimal ya 12. Nek ngopeni iki piye? Cuciane nek yo Kulo 9 bu. Kulo 9 saudara. Kulo anak ke-6. Ibu tidak bekerja. Ibu tidak punya gaji. Bapak juga sama, tidak punya gaji, tidak punya pekerjaan yang dapat mencukupi, tapi urip. Maksudnya kita harus yakin bahwa semua makhluknya Gusti Allah sudah dipastikan yang tanggung jawab adalah Gusti Allah. Rizki semua orang itu udah ditanggung oleh Gusti Allah. Cuman tetap kita harus ikhtiar. Paham betul? Jenengan harus ngonton antara anak pertama, anak kedua rezekinya sama atau beda? Sama atau beda? Anak pertama contoh segala macam kita belikan, ya kan? Anak kedua sama atau tidak? Enggak sama. Tetapi terkadang yang lebih unggul dapat di tetangga malah anak yang kedua. Pas punya anak pertama nggak ada yang ngasih sama sekali. Pas lahiran anak kedua ada yang bawa beras 2 kintal gitu. Contoh. Nah itu berarti rezeki orang itu beda-beda, tapi sudah dipastikan oleh Gusti Allah semua makhluknya Gusti Allah itu diberikan rezeki. Paham? Jadi kita nggak usah bingung, nggak usah nopo istilahnya mumet sirahe. Panggah kita akan diberikan rezeki, yang penting kita tetap berikhtiar, jangan diam saja. Oke. Masa kita nggak yakin cicak yang di tembok doang bisa makan sampai kenyang, dengan tinggali badannya cicak. Ada yang kurus? Ada yang kurus nama betul? Jenengan pernah lihat cicak kurus sampai istilah lihat tulangnya? Nggak ada kan? Jarang kan? Jenengan pasti kalau lihat di tembok-tembok dia cicak dia teleknya gede-gede. Beri makannya itu banyak, padahal ya di tembok doang. Makannya ya serangga bu. Ya lawannya bisa terbang, lawannya loh. Kayak nyamuk bisa terbang ya kan? Tapi bisa makan. Tuh. Jadi kami sudah dipastikan oleh Gusti Allah, makhluknya Gusti Allah semuanya diberikan rezeki. Kalau seandainya rezeki itu diibaratkan ini apa? Diibaratkan orang yang kerjanya maksimal, itu mungkin orang yang kerjanya dari pagi yang sampai malam itu harus lebih kaya ya kan? Tapi nyatanya banyak orang yang kuli bangunan dari pagi sampai sore dapatnya ya pangkat 100.000 ya kan? Jadi kita secapek apapun kita berusaha, kalau Gusti Allah udah menetapkan rezekimu segitu satu hari itu ya wis segitu, nggak bisa sampai berapa, nggak bisa. Tapi kita harus tetap ikhtiar karena kita tidak tahu. Jadi kita kerja jangan lupa sama orang yang memberi rezeki. Boleh kita bekerja tapi kita tetap harus ingat kepada siapa yang memberi rezeki ya. Kerja tapi tidak ingat kepada yang memberi rezeki, itu yang repot ya kan? Terkadang sifat kita kan gitu, kerja dari pagi sampai malam tapi tidak ingat kepada siapa yang memberi rezeki. Akhirnya sholat ditinggalkan. Maksudnya kalau ngoten bu, kalau tidak ingat berarti sholatnya ditinggalkan. Nah itu, kalau kita ingat kepada orang yang memberi rezeki, yaitu Gusti Allah sebagai zat yang memberi rezeki, berarti kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Itu baru ingat, baru kita nanti akan dilipat gandakan nikmat kita. Orang yang termasuk orang yang bersyukur. Barang siapa yang bersyukur maka nikmatnya akan ditambah. Tapi ketika orang tersebut tidak bersyukur, maka orang tersebut nikmat yang belum ada tidak akan dikasih, bahkan yang ada pun akan dicabut oleh Gusti Allah. Itu ya, itu sifat wajib bagi Rasul. Bagi Allah wujud Gusti Allah, berarti Gusti Allah sudah tanggung jawab terhadap semua makhluknya. Yang kedua, kidam, wujud kidam. Apa artinya kidam? Terdahulu. Gusti Allah itu tidak ada batasannya dan tidak ada awalannya, tidak ada akhirannya. Terdahulu itu dalam artian ya terdahulu, tidak butuh dengan orang yang menciptakannya. Beda dengan kita itu adalah orang yang butuh dengan Gusti Allah karena kita adalah makhluk yang diciptakan. Berarti kita butuh datang Gusti Allah. Paham? Gampangannya ngoten Bu. Yang ketiga bako. Apa bako? Kekal.
Dalam artian yang namanya manusia jenengan meyakini atau tidak manusia itu akan hidup selamanya? Mustahil kan? Nah, mustahil manusia itu akan hidup selamanya. Nah, itu. Maka kalau Gusti Allah itu selamanya, Bu, tidak akan mati. Ya, kita yang akan mati. Makhluk Gusti Allah semuanya akan mati. Bumi, langit semua akan hancur. Ya. Maka yang tidak mati adalah hanyalah Gusti Allah. Malaikat pun ya mati, Bu. Malaikat. Yang terakhir malaikat yang mati adalah malaikat sinten? Pencabut nyawa sinten? Nah, Israil, Bu. Malaikat Israil itu nyambut sendiri. Dicabut sendiri. Bayangkan kalau seandainya masih ada alam semesta, ketika Israel nyambut alam semesta itu hancur. Saking sakitnya dicabut nyawa. Dia sering nyambut tapi nggak tahu rasanya. Paham betul? Nah, ketika ibaratkan kalau seandainya alam semesta ini masih ada, ketika dicabut nyawa malaikat itu hancur. Saking sakitnya. Nah, Bun, kemana-mana. Sallallahu Nabi Muhammad. Terus kayak semua mati. Bon, yang penting jenengan usah bingung-bingung ngapalin sing niku mawon. Sifat wajib ada 20, mustahil 20, sifat jaizan 1, sifat wajib bagi Allah gitu. Sifat wajib bagi Allah ada 20, mustahilnya 20, sifat jaizan 1, sifat wajib bagi Rasul ada 4, mustahilnya 4, sifat jaiznya 1. Itu cukup dengan kalau bahasa wid loh. Baru setelah itu kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita meyakini bahwa Gusti Allah itu ada wujud, berarti kita harus mau berzikir datang Gusti Allah. Nopo zikir yang paling utama yaitu la ilaha illallah. Nah, jenengan pernah dengar kalau ada yang meninggal dunia kan biasanya suruh dibacakan Al-Ikhlas 1000 kali, 100.000 kali, ya kan? Selama 7 hari itu namanya bidaan, ya kan? Nah, bidaan itu tujuan apa? Ternyata man qala la ilaha illallah sab'ina alfa marratin, ya. Itu kanat bidaan minan nar. Ternyata la ilaha illallah yang dibaca oleh bapak-bapak ketika tahlil sebanyak 7.000 kali itu adalah bidaan minan nar, tebusan dari neraka. Paham betul? Sebagai tebusan dari neraka. Kalau ada di neraka dibacakan itu akan ditarik oleh Gusti Allah. Itu sahih niku hadisnya. Wonten di keterangan. Jadi sebelum kita meninggal dunia, maka kita biasakan membaca la ilaha illallah. Jenengan mau dipidai oleh sendiri atau dipidai oleh orang lain? Nah, kalau sama orang lain kan belum tentu ikhlas, Bu, membaca la ilaha illallah. Dan juga contoh kan ada orang tahlilan gitu kan dikasih biji-biji, ya kan? Dihitung itu ngacak itu terkadang. Saking kesel banyak ya, Bu, sampai berapa ratus cuman. Kesel dihitung nonton. Coba diambilan tok gitu enggak dibaca. Akhirnya setorkan dicukupkan, ternyata yo enggak dibaca apa-apa. Maka sebagai tebusan kita nanti di yaumil akhirah, sebelum kita meninggal dunia, kita baca minimal dalam kehidupan kita umur kita yaitu 7.000 kali. Siap. Berarti kalau hitungan gini, Bu, kalau jenengan hitungannya habis sholat ya, setiap habis sholat 100 kali, berarti dalam sehari semalam jenengan membaca 500 kali. Itu paling butuh 5 bulan. 5 bulan selesai. Kalau seandainya sehari 100. Dihitung pakai kalkulator. Ya. 500 dikali 30 berapa? Hah? 1.500. Nah, 1.500 kok dikali seminggu kan 100 ya, 500 bener ya. 500 kali 30 bener ya. Nah, supaya dapat 75.000 berapa? Supaya dapat 70.000 70.000 mawon, enggak usah akeh. Boleh hitung ya. Maksudnya ini biar jadi patokan jenengan
supaya mau zikir la ilaha illallah, karena itu berdampak datang panjenengan untuk bekal kita nanti ya. 500 ya, 500 dikali dikali sebulan dulu ya, dikali 30. Nah, sama dengan 15.000. 15.000 dikali 5 bulan. 5 dikali 5 berarti berapa? 75.000. Butuh 5 bulan jenengan. Kalau seandainya istiqomah setiap hari baca la ilaha illallah 100 kali. Kalau bacanya 33 kali itu butuh 1 tahun 5 bulan. Karena satu waktu kan 33 dikali 5 waktu berarti 165 kali dikali 30. Itu jenengan kira-kira membutuhkan 1 tahun 5 bulan. Ya. Jenengan baca. Terus niku jadi PR kita semua sami kula kiamah melakoni diniati niat kula tidak untuk diri sendiri lillahi taala. Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim, langsung ambil tasbih jenengan paling nggak usah lama-lama 15 menit jenengan sempatkan lah 15 menit nggak usah lama-lama jenengan baca tasbih soalnya dapat 200 300 500 lebih itu 15 menit lah baca yang cepat nggak apa-apa. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Enggak apa-apa cepat, terserah jenengan. Santai lebih bagus, tapi jenengan kesel. La ilaha illallah sampai la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kan ada yang gitu. Sampai tengah kedengaran hu-nya maksudnya Allah, 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 Allah maksudnya. Nah, jenengan kalian kulo sami, ayo sarang-sarang kita berlomba-lomba membaca la ilaha illallah diniatkan untuk tidak diri sendiri. Sebagai tebusan kita nanti di akhirat sebelum kita meninggal dunia. Ayo. Ya syukur-syukur anak kita ngerti. Dia nggak ngerti boro-boro. Nah, setelah kita selesai, oh, saya punya orang tua, saya mau untuk orang tua. Nah, dikhususkan khususon tidak kagem tiang sepah kula, Bapak Muhammad contoh Al-Fatihah dengan khususkan. Oke, okay? Nah, pun di kemauan kebanyakan. Terus ini supaya tidak fakir, ketika kita masuk ke dalam rumah kita, maka biasakan melazimkan membaca la ilaha illallah. Dengan masuk rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, baca la ilaha illallah. Itu ternyata menjaga kita dari fakir. Ternyata kalau kita istiqomah setiap hari, kita dijauhkan dari sifat fakir. Oke, catat. Lumayan. Itu warna keterangan dalam kitab Ummul Barohim. Di dalam kitab Ummul Barohim supaya tidak fakir, kita membaca la ilaha illallah. Terus sing sempat jenengan jangan sampai tidak membaca la ilaha illallah minimal sehari 3 kali. Orang yang membaca la ilaha illallah dalam sehari semalam 3 kali, maka dosa-dosanya akan diampuni. Nah, ini kuatan keterangan ibu. Ya. Pun ngoten mawon. Besok kita lanjut nanti ke pembahasan yang berhubungan. Jadi ada sifat yang berhubungan dengan sifat yang lain, ada yang tidak. Nanti ya insya Allah. Ya. Sementara itu yang dapat kami sampaikan karena waktu sudah menunjukkan jam 10 kurang, jenengan pun kesel. Mudah-mudahan apa yang kulo sampaikan menjadi ilmu manfaat bagi kita semua. Kita diakui sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad. Kita diselamatkan oleh Gusti Allah dari segala mara bahaya, dan mudah-mudahan kita semua dimatikan oleh Gusti Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma a'udina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jannibna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunubal walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah ya Allah ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.